Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah yang telah kami buat yang berjudul Integrasi Islam dan Sains dalam Perspektif Muhammad Naqib Al-Alatas. Ya, Naqib Al-Alatas. Ya, silakan. Di sini Ahmad Baiquni menjelaskan bahwa sebenarnya semua ilmu yang dibutuhkan manusia itu tersedia di dalam Al-Quran. Ayat rujukan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan tidak dimiliki oleh agama ataupun kebudayaan lain. Hal ini menunjukkan sangat pentingnya ilmu pengetahuan untuk kehidupan manusia. Begitupun juga membuktikan betapa tingginya kedudukan sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Dalam konteks ini, Al-Quran telah memerintahkan kepada manusia untuk selalu menggunakan potensi akal, pengamatan, pengendaraan dengan semaksimal mungkin, sehingga mengeluarkan berbagai macam ilmu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia sendiri. Di sini yang melatar belakangi juga pemikiran Islamisasi pada saat konferensi dunia pertama tentang pemikiran Muslim di Mekah pada tahun 1977 yang diprakarsai oleh King Abdul Aziz University. Ide Islamisasi tersebut diucapkan oleh Ismail Raji Al-Faruqi dan Muhammad Naqib Al-Alatas. Menurut Al-Alatas, bahwa tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam adalah tantangan pengetahuan yang disebarkan ke seluruh dunia Islam oleh peradaban budaya Barat. Al-Faruqi juga mengatakan bahwa sistem pendidikan Islam telah dicetak dalam sebuah karikatur Barat, yang mana pada saat itu sains Barat telah terlepas dari nilai dan harkat manusia pada nilai spiritual dan harkat kepada Tuhan. Di dalam kacamata sejarah, umat Islam pernah mencapai masa keemasan peradaban ditandai dengan kemajuan di berbagai aspek, yakni ekonomi, sastra, politik, geografi yang menjadi sentral peradaban. Penyerapan ilmu-ilmu yang berkembang diislamisasikan menjadi ilmu yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perhatian penguasa terhadap ilmu pengetahuan mengantarkan umat Islam tidak tertandingi dan banyak melahirkan tokoh-tokoh handal sepanjang sejarah seperti Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Ibnu Rushdi, Al-Farabi, Ibnu Maskawi, dan banyak tokoh-tokoh yang lain. Syekh Muhammad Naqib Al-Alatas berkomentar bahwa pengalaman keruntuhan dan perpecahan kekuatan dan masyarakat Islam membuat masyarakat Islam, terutama reformernya, memiliki kembali konsep-konsep ilmu Ibnu Khaldun tentang ummah dan negara dalam Islam, sehingga sebagai usaha dikerahkan kepada pembangunan kembali konsep-konsep tersebut. Dengan demikian, perhatian terhadap konsep-konsep individu dan peranan yang dimainkannya dalam mewujudkan dan membina umat dan negara Islam dan membina umat dan negara Islam itu sudah terabaikan sama sekali. Namun, bagaimana suatu umat dan negara Islam dapat dibangun dan ditegakkan sementara umat Islam secara individual menjadi sel-selnya, berada dalam keadaan bingung dan tidak mengerti apa tentang Islam dan ajarannya. Seiring dengan perkembangannya peradaban manusia tidak terlepas dari ilmu pengetahuan epistemologi yang telah dibangun oleh pakar yang ahli baik Barat maupun Timur. Di sini Muhammad Naqib Al-Alatas tidak terkenal di kalangan masyarakat awam, di masyarakat awam Indonesia. Tetapi untuk kalangan akademisi yang pernah membaca karya-karya beliau yang telah diindonesiakan seperti Islam dan Sekularisme, terbitan Pustaka Bandung yang sangat populer pada tahun 80-an. Islam dan Filsafat Sains, terbitan Mizan dan Konsep Pendidikan Islam pasti mengenal dan mengetahuinya. Langsung saja, di sini sekilas dari sejarah biografinya Muhammad Naqib Al-Alatas. Di sini Syekh Muhammad Naqib bin Abdullah bin Muhsin Al-Alatas lahir pada 5 September 1931 Masehi di Bogor, Jawa Barat. Ibunya bernama Syarifah Rakwan Al-Aidrus, berasal dari Bogor dan merupakan keturunan Ningrat Sunda di Sakapura. Sedangkan ayahnya bernama Syekh Ali Al-Atos yang masih tergolong bangsawan di Johor. Dalam tradisi Islam, orang yang mendapat gelar syekh merupakan keturunan langsung dari Rasulullah SAW. Selebihnya bisa dibaca sendiri di makalah yang telah saya kirim di grup. Kemudian langsung dari pemikiran pemikirannya sekarang. Pemikiran Syekh Muhammad Naqib Al-Alatas secara umum, ini masih secara umum. Pemikiran pendidikan Al-Alatas merupakan sebuah pemikiran yang berawal dari dunia metafisis, kemudian ke dunia kosmologis, dan bermuara pada dunia psikologis. Sedangkan format pendidikan yang ditawarkan oleh Al-Alatas tampak jelas bahwa dia berusaha menampilkan wajah pendidikan Islam sebagai suatu sistem pendidikan terpadu.
Hal tersebut secara jelas dilihat dari tujuan pendidikan yang dirumuskannya, yaitu mewujudkan manusia yang baik, universal, dan paripurna, al-insan al-kamil. Nah, di sini ada yang dimaksud dengan insan al-kamil bagi al-atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia yang seimbang memiliki keterpaduan dan dimensi kepribadian, yaitu dimensi esoterik vertikal yang intinya tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, dan dimensi ekstorik dialektial horizontal, yaitu membawa misi keselamatan bagi lingkungan sosial alamnya. Yang kedua, manusia seimbang dan kualitas pikir, zikir, dan amalnya untuk menghasilkan yang dimaksud merupakan suatu keniscayaan adanya suatu upaya maksimal dalam mengondisikan lebih dahulu paradigma pendidikan terpadu. Ya, sudah? Ada lagi, Pak. Di sini mungkin dilengkapi oleh Mas Rizal. Ya, Mas Rizal. Silakan Mas Rizal. Pemikiran Islamisasi. Aku angin Jomo. Bilang kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mute all dulu. Saya mute all dulu biar semuanya suara yang keluar tidak masuk. Tadi di tempatnya Mbak Nana itu tadi banyak ayamnya. Ya. Silakan Mas Rizal dibuka, di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, monggo. Saya menuliskan dari Mbak Nana yang presentasi tadi, Pak. Ya, lanjut. Ini konsep integrasi agama dan sains menurut Syekh Muhammad Nahib Al-Atos. Nahib Al-Atos beranggapan bahwa solusi dari permasalahan yang kita hadapi bagi umat Islam adalah dengan konsep integrasi agama dan sains, yaitu Islamisasi. Menurut Nahib Al-Atos, pada mulanya sains ada pada bentuknya yang Islam, namun seiring dengan perkembangan zaman bentuk fitrah sains sedikit demi sedikit mengalami perubahan gitu. Menurut Cornelius, ada dua aspek yang sangat penting dalam isu sekularisme pemikiran. Karena seseorang melakukan segala sesuatu dengan pemikirannya. Berarti jika pemikirannya seorang sudah sekuler, pandangannya pun juga demikian, gitu Pak. Yang ditawarkan Al-Atos gimana? Metode yang ditawarkan Al-Atos pemikirannya gimana dalam integrasi Islam dan sains itu apa? Langkah-langkahnya. Langkah-langkah. Jadi Al-Atos langkah-langkah pripun Pak maksudnya? Jadi kan ya memiliki 3 metode kan. Jadi pertama rasionalisme, kemudian rasionalisme sekuler, kemudian yang ketiga empirisme filosofis. Jadi dia 3 metode yang mengarah pada penolakan terhadap eksistensi konsepsi ketuhanan yang itu pada ilmuwan sekularisme itu. Sebenarnya kan menafikan tidak adanya Tuhan itu. Dan itulah yang kemudian dibantahkan oleh An-Naqaib itu. Nah, kira-kira Pak ide yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Nana tadi itu insan yang kamil ya. Bagaimana integrasi Islam dan sains itu. Menurut Syekh An-Naqaib Al-Atos itu. Kalau menurut An-Naqaib Al-Atos itu seakan-akan ada titik temunya nanti, Pak. Ya, gimana? Tawaran dia apa? Tawarannya itu kalau menurut saya ya dari makalah saya yang ini itu memadukan antara agama dan sains. Jadi titik temunya di mana, disitulah nanti terjadinya sebuah pandangan yang nanti antara pemikiran dan pandangan akan sejalur dan amal-amalannya itu akan bekerja sesuai dengan hatinya gitu Pak. Ya. Dengan tujuan untuk mendekatkan si insan ini menuju yang lebih dekat arahnya ke itu Tuhannya gitu Pak. Ya. Jadi pertemuan awal saya sudah saya sampaikan ada 3 paradigma para ilmuwan kita ketika melakukan integrasi Islam dan sains.
Yang pertama adalah paradigma integrasi ilmu yang disebut dengan integratif. Yang kedua adalah integralistik, dan yang ketiga dialogis. Kira-kira masuk di mana ini? Naquib al-Athos ini. Naquib al-Athos ini. Kalau paradigma integrasi ilmu integratif, ya, itu kan semua ilmu dianggap dilebur jadi satu. Sumbernya semuanya dari Tuhan. Jadi dari satu kotak, kemudian dibangun lagi ontologinya, epistemologisnya, dan aksiologinya. Kalau yang integralistik, paradigma yang kedua adalah memang semua ilmu bersumber dari Tuhan, tapi kemudian sumber-sumber yang lainnya yang di luar itu adalah bagian, tapi tidak dilebur jadi satu. Kemudian yang ketiga, paradigma yang ketiga adalah di mana ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama itu saling mengkritisi dan masih ada dialogis dan saling melengkapi. Itu yang paradigma yang ketiga, dialogis. Nah, kira-kira Syekh Naquib al-Athos ini masuk di paradigma mana menurut bacaan jenengan tadi, Mas Rizal sama Mas Mungkin ketiga, Pak. Ketiga. Iya. Ya, Karena saya pemikirannya gini, Pak. Ini alasannya saya itu awalnya menolak, kan seakan-akan yang nomor 2 itu. Terus mempunyai titik temu antara agama dan sains. Mungkin kalau menurut saya, pandangan saya sih yang ketiga, Pak. Kalau saling melengkapi. Mbak Nana gimana? Ini kan yang nulis 2 orang ini. Bisa jadi pendapatnya juga berbeda. Silakan Mbak Nana. Sama, Pak. Soalnya kayak ini bareng-bareng bikinnya, Pak. Oh, bareng-bareng ya. Tidak ada yang titip nama ya. Karena di kelompok yang lainnya itu yang presentasi satu, ternyata temannya nggak pernah masuk loh. Terus kenapa kok kamu sebutkan? Ya Pak, kasihan Pak, daripada sama sekali tidak ada. Baik, silakan. Kita buka pertanyaan untuk teman-teman yang lainnya. Itu tadi paparan dari pemakalah tentang integrasi Islam dan sains menurut siapa? Syekh Naquib al-Athos. Ternyata beliau adalah orang Indonesia. Ya, beliau lahir di Bogor, tapi ternyata perkembangan sains dan teknologinya, keilmuannya dia di Malaysia sampai di dunia internasional. Jadi ternyata orang Indonesia itu banyak juga orang hebat ya. Mungkin karena tidak banyak difasilitasi gitu. Ya, silakan. Monggo ditanya. Monggo bertanya pada pemakalah. Ayo. Halo, kok diam semua? Jadi kalau bertanya dibuka, di-unmute. Ya. Oke, halo. Kalau tidak ada pertanyaan, ya selesai. Jadi pemakalahnya Mbak Nana sama Mas Rizal. Silakan, ada yang ditanyakan. Tadi sudah saya tanyakan. Teman-teman sekalian, monggo. Baik, ada yang tanyakan lagi? Silakan, ada yang bertanya kepada pemateri. Kalau tidak, kita lanjutkan pada pemateri berikutnya. Saya akan tunjuk secara acak saja, sekalipun makalahnya belum siap, tapi waktu 3 minggu, saya berharap 3 minggu lebih, berarti kan sudah baca-baca. Seperti Mas Abdul Ghafur tadi, alhamdulillah dia sudah membacanya. Coba, ada pertanyaan, silakan. Kalau enggak, dilanjut pada presentasi berikutnya, sehingga kemudian hari ini sudah 3 makalah, tinggal makalahnya menyusul. Sehingga kemudian mudah-mudahan semua bisa terpresentasikan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya akan masuk pada makalah berikutnya. Saya tanya secara acak, karena saya punya anggapan bahwa jenengan sudah 3 minggu, artinya jenengan sudah baca-baca, sudah mencari, sekalipun makalahnya belum selesai. Bisa disusulkan, tidak ada masalah. Ya, saya coba Mbak Eva. Mana Mbak Eva? Mbak Eva Yuliana, mana? Oke, Mbak Eva, dengar suara saya? Nggih, Pak. Ya, Mbak Eva, makalahnya apa? Sama kayak Mbak Lulu. Nah, ya judulnya apa? Kalau nggak tahu judulnya gawat ini berarti. Itu pertemuan pertama sudah saya kirim kan? Sudah saya kirim, jenengan semua tidak suruh bagi. Ayo silakan. Apa Mbak Eva? Ya, tentang apa? Sains dalam Al-Quran dan kaitannya dengan ilmu biologi, Pak. Ya, sekarang ilmu biologi. Coba.
Coba Anda lihat sekarang ilmu biologi. Coba ayat-ayat kauliyahnya. Gampang itu, biologi banyak itu di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian kaitan dengan ilmu biologi. Jadi tentang ilmu biologi, ada proses penciptaan manusia juga biologi. Ya, tadi astronomi tadi Mas Abdul Ghafur, ada biologi. Biologi kan termasuk di dalamnya ada tumbuhan, ada hewan. Nah, banyak itu ayat tentang itu, ada makanan ya, tentang makanan, tentang dunia kesehatan. Ayo silakan, Mbak siapa ini? Mbak Eva. Mbak Eva dengan siapa? Halo, Mbak Eva dengan siapa? Mbak Lulu. Mbak Lulu. Ya, sekarang Mbak Eva silakan. Paling tidak Anda sudah mengeksplorasi ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah tentang biologi. Banyak itu dalam Al-Qur'an. Dan bagaimana Anda kaitannya dengan pelajaran biologi. Jadi kalau biologi ada dunia tumbuhan, ada dunia hewan, ada larangan dunia makan dan minum. Jadi ternyata kenapa kok makan dan minum sambil berdiri itu dilarang di dalam hadis itu. Ternyata ada korelasinya dengan kesehatan dan biologi. Nah, Anda bisa eksplorasi itu, Mbak Eva. Sudah dicari, sudah dibaca. Ayo, sudah di browsing itu, sudah. Monggo. Silakan Mbak Eva atau Mbak Lulu, mana Mbak Lulu? Mbak Lulu Ilmaknunah, ayo. Monggo, silakan. Ini memang enaknya kuliah daring di sini sambil benakno kudung ya iso ya, sambil ngeleset ya iso ya kan. Iya Pak, sedap. Kita Silakan Mbak Lulu. Ayo jangan berhenti nih, karena saya beranggapan semuanya sudah membaca, semuanya sudah menggali karena 3 minggu yang lalu sudah kalian sudah menerima tentang pokok-pokok bahasan yang dibuat makalah. Tadi Mas Abdul Ghafur sudah menyebutkan tentang dunia astronomi yang ada kaitannya dengan sains dan teknologi. Nah, karena Anda mahasiswa pasca, jadi tidak usah diobrak-obrak ya. Jadi sudah memiliki kesadaran sendiri. Ayo silakan Mbak Lulu. Bagaimana kaitannya tentang biologi? Jadi integrasi Islam dan sains misalnya. Bagaimana ayat-ayat kauniyah dalam dunia biologi? Ternyata itu dikuatkan, menguatkan tentang keberadaan ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi saya sebutkan tadi bagaimana secara ontologisnya sains dan teknologi, epistemologisnya kayak apa dan aksiologinya. Nah, sekarang Anda tinggal menjelentrekan misalnya. Silakan Mbak Lulu, apa yang Anda temukan itu dalam bacaan Anda? Sedikit yang saya baca di sini, yang Ya, pertama. nanti makalahnya dikumpulkan kemudian aja. Ayo. Nah, dimensi sains dan teknologi dalam Al-Quran tentang ilmu biologi. Ya, misalnya. Misalnya, niki ayat-ayat yang memerintahkan manusia. Sedang pandangan Al-Quran tentang sains dan teknologi dapat diketahui dari wahyu yang pertama diterima Nabi Muhammad SAW. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam tulis dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, di situ kan Anda tunjukkan misalnya tentang biologi. Biologi kan ada dunia tumbuhan, dunia hewan, makanan dan minuman, dan di situ ada. Anda lihat ayat-ayat kauniyahnya. Nah, sekarang bagaimana bukti sains dan teknologinya secara dunia modern? Semakin memperkuat apa tidak? Monggo, banyak itu. Tadi saya sampaikan ada 750 ayat tentang fenomena alam, tentang fenomena sains dan teknologi. Maka sebenarnya sains dan teknologi itu tidak bertentangan dengan Islam. Justru malah penemuan-temuan sains dan teknologi itu justru memperkuat kebenaran an-nubuwah, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Silakan Mbak Lut. Monggo ditunjukkan. Kan banyak biologi itu. Anda bisa eksplorasi dengan banyak itu. Makanya nanti kalau ini diajarkan ke adik-adik mulai tingkat SD, SMP, SMA, mereka semangat untuk belajar Islam, semangat untuk belajar sains dan teknologi. Jadi tidak ada dikotomi ilmu lagi harusnya mestinya. Ayo, monggo. Dilanjutkan Mbak Lulu. Mbak Eva juga. Halo. Nah, saya berharap nanti minggu besok semuanya sudah siap. Minggu besok 1:30 ya, kita mulai 1:30. Biar Anda bisa istirahat dulu. 1:30 lah.
Silakan Mbak mana? Mbak Lulu tadi. Halo. Nggih, Pak, dereng siap lho, Pak. Wah, wah. Ya kan sudah 3 minggu ini. Nah, sekarang saya coba lagi. Mas, siapa ini? Mas Ibnu Mas'ud. Mana Mas Ibnu Mas'ud? Mas Ibnu Mas'ud mana? Halo? Baik, teman-teman sekalian. Kita lanjutkan saja, biar waktu kita tidak hilang. Jadi, banyak fenomena-fenomena alam tadi itu yang disebutkan oleh Al-Quran, sehingga ada ayat-ayat kauliyah tadi itu, dan ada ayat-ayat apa? Kauniyah. Nah, jadi coba saya share dulu ini. Oke, jadi setidaknya ada berapa fenomena sains modern dalam Al-Quran. Kita lihat. Dan ini yang Anda bisa bahas dan Anda bisa temukan. Begitu luar biasanya. Oleh karena itu Al-Quran itu adalah memang kitab suci yang luar biasa. Nah, mari kita lihat. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, tadi bertemunya dua laut tadi. Bertemunya dua laut. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzahun la yabghiyan. Dia yang membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu, dan antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Dan ternyata 14 abad yang lalu sudah dikemukakan oleh Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad. Dan ternyata baru abad 20, abad 21 setelah ditemukan tadi itu yang saya ceritakan, alat penyelam yang cukup canggih. Nah, ketika manusia bisa menyelami kedalaman tertentu, kemudian dia bergeser saja, ternyata air lautnya sudah beda. Yang satu agak tawar, yang satu lebih asin. Nah, ternyata itu sudah diungkap fenomena itu, tentang bertemunya dua lautan itu. Maka tadi kemudian ilmuwan tadi mengatakan jelas bahwa Quran bukan buatan Muhammad. Berarti Al-Quran itu adalah kalamu atau kitab suci. Karena pada masa Muhammad itu belum ditemukan teknologi yang canggih, alat penyelam yang canggih. Nah, ini fenomena ini juga semakin memperkuat, fenomena alam ini semakin memperkuat tentang an-nubuwah, tentang kebenaran Al-Quran. Jadi pertemunya dua lautan tadi. Jadi pertemuan antara dua arus lautan ini terjadi di Selat Gibraltar atau di antara Spanyol dan Maroko. Ya. Menurut para ilmuwan, fenomena tersebut terjadi karena air laut dari Samudra Atlantik dan dari Laut Mediterania itu memiliki karakteristik yang berbeda. Dari suhu airnya beda, kadar garamnya juga beda, dan kerapatannya. Tapi sudah ketika bertemu, dia tidak bisa menyatu. Nah, itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian diteliti oleh para ilmuwan, kenapa kok tidak bisa bersatu? Padahal itu bertemu karena suhu air dan kadar garamnya beda. Makanya ketika ada ilmuwan yang menyelam lagi, bergeser sedikit, dia merasakan ini kok lebih asin, sementara yang sana lebih tawar. Karena ada perbedaan kadar garam. Nah, fenomena bertemunya dua lautan ini, Al-Quran telah menjelaskan 14 abad silam dengan firman-Nya tadi itu. Ini salah satu contoh bagaimana kemudian sains dan teknologi itu justru semakin memperkuat kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Dua, misalnya tentang garis edar tata surya. Ini Mas Abdul Ghafur tadi. Materinya Mas Abdul Ghafur bicara tentang astronomi. Itu banyak ayat-ayat tentang astronomi. Salah satunya dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 33 itu. Ternyata masing-masing tata surya itu beredar sesuai dengan garis edarnya masing-masing. Jadi menurut ahli astronomi, itu matahari itu bergerak dengan kecepatan 720.000 km per jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar. Jadi ternyata matahari juga memiliki garis edar masing-masing. Ini berarti bahwa matahari itu bergerak sejauh 17.280.000 km dalam sehari. Jadi selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari itu juga berjalan dalam jarak ini. Jadi semua bintang yang ada di alam semesta itu punya garis edar masing-masing. Dan fenomena tata surya dan garis edar ini sudah tertulis di dalam Al-Quran. Antara lain tadi di dalam surat Al-Anbiya ayat 33. Nah, itu nanti dibahas oleh
Mas Abdul Ghafur. Mas Abdul Ghafur nanti bicara banyak tentang ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauliyah tentang astronomi. Kemudian Mas Ghafur cari nanti fenomena alamnya, ayat-ayat kauniyahnya gimana secara saintifiknya. Nah, ternyata semakin memperkuat kebenaran Al-Qur'an. Yang ketiga, nah, tadi dikemukakan tentang teori Big Bang, ledakan raksasa. Jadi jauh sebelum teori Big Bang, Al-Quran sudah mengisyaratkan bahwa penciptaan alam semesta sebelumnya langit dan bumi itu ternyata satu, ya. Jadi menjadi satu. Itu ada dalam Quran surat Al-Anbiya, ya, surat Al-Anbiya ayat berapa itu? Ayat 30. Nah, itu. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fawataqna huma waja'alna minal ma' kulli syai'in hayyin afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu ada sesuatu yang padu. Nah, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka apakah mereka tidak juga beriman? Nah, ini berarti 14 abad yang lalu Allah sudah menunjukkan asalnya langit dan bumi itu padu, kemudian pecah berkeping-keping. Nah, ternyata pecahnya berkeping-keping itu tadi membentuk garis edar yang tetap. Jadi kalau biasanya pecah berkeping-keping itu tidak beraturan. Nah, ini kok beraturan? Berarti alam semesta ini ada yang menciptakan, bukan kemudian kalau dalam teori komunis alam itu ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan. Jadi kalau sesuatu yang teratur pasti ada yang menciptakan. Maka Big Bang yang diyakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam, nah ini kan berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam, ternyata teori ini dikatakan bahwa alam semesta awalnya adalah dalam keadaan sangat panas, padat, lalu mengembang terus-menerus, kemudian hingga hari ini kemudian pecah. Nah, ternyata sudah disampaikan dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 30. Tapi pecahnya berhamburan tadi, ternyata mereka itu semuanya teratur. Jadi kalau kita misalnya lihat mercon meledak aja. Kalau mercon meledak kan nggak beraturan. Ini meledak kemudian beraturan ini. Berarti ini ada yang menciptakan, bukan kemudian ada dengan sendirinya. Dan itu disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 30, kemudian tentang garis edar tadi. Kemudian yang keempat, api di dasar laut. Nah, ternyata Al-Quran sudah menyebutkan. Nah, setelah ilmuwan-ilmuwan modern menemukan di dalam laut itu, ternyata di dasar laut itu ada api. Nah, fenomena ini ditemukan seorang ahli geologi asal Rusia. Namanya Anatol Subakovic dan Yuri Bogdanov. Ini seorang ilmuwan asal Amerika Serikat. Jadi asal Rusia dan seorang ilmuwan dari Amerika Serikat. Mereka meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar laut lepas pantai Miami. Ternyata mereka kemudian menemukan ada lava cair yang mengalir disertai abu vulkanik yang suhunya 231 derajat Celcius. Jadi di dasar lautan ternyata ada api, ada abu vulkanik yang mengalir tadi itu. Nah, lagi-lagi Al-Quran sudah menyinggung tentang api di dasar laut itu. Itu ada dalam surat At-Tur ayat 6. Wal bahri al-masjur, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Nah, kenapa ada api? Karena ada kerak bumi dan patahannya di dasar laut tadi, yang dilepas pantai Miami tadi, itu ditemukan lava cair yang mengalir oleh dua ilmuwan ini. Nah, dan ternyata Al-Quran sudah menyebutkan. Itu artinya bahwa per fenomena-fenomena alam, artinya ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah itu terjadi koneksi yang luar biasa. Kemudian yang kelima, sungai di dasar laut. Kita bisa bayangkan, ternyata di dasar laut itu ada keajaiban sungai. Ada sungai di dasar laut yang mengalir dan airnya tawar. Bisa bayangkan, air laut itu kan asin. Tetapi di dasar sungainya itu ditemukan, di dasar lautnya itu ditemukan sungai, dan sungai itu masih mengalir dan airnya tawar. Fenomena sungai di dasar laut ini ditemukan oleh ilmuwan asal Prancis, ya, bernama Jacques Cousteau. Ya. Dia menemukan ternyata ada lapisan hidrogen sulfida karena air yang mengalir di sungai dasar laut itu memiliki rasa air tawar. Nah, selain itu sungai dasar laut ini ditumbuhi daun-daunan. Jadi di dasar lautan itu masih ada daun-daunan dan pohon. Terus kemudian ada sungai yang mengalir dan sungai yang mengalir itu airnya tawar.
Nah, para ahli menyebut fenomena ini ada lapisan yang disebut dengan hidrogen sulfida. Nah, fenomena ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Furqan, itu ayat 53. Wa huwallazi marajal bahraini hadza adbun furatun wa hadza milhun ujajun wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan seger dan yang lainnya asin, dia jadikan di antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Jadi ternyata di dasar laut itu ditemukan tadi air yang tawar segar dan ada sungai. Itu dijelaskan dalam Al-Qur'an, Al-Furqan ya, ayat 53. Terakhir, dasar lautan yang gelap. Nah, kalau jenengan baca surat Yunus itu kan ketika Nabi Yunus berada di perut ikan itu sebutkan Nabi Yunus berada di dalam berapa kegelapan. Pertama gelapnya malam, kemudian gelapnya lautan, kemudian gelapnya dia di dalam perut ikan. Nah, ternyata dasar lautan yang gelap yang itu tidak bisa dicapai oleh manusia. Ya, jadi manusia tidak mampu menyelam 40 meter di bawah laut tanpa peralatan khusus. Maka dalam sebuah buku berjudul Ocean itu dijelaskan bahwa kedalaman 200 meter hampir tidak dijumpai cahaya. Ini secara sains. Sedangkan kedalaman 1000 meter tidak terdapat cahaya sama sekali. Jadi kondisi dasar laut yang gelap itu baru bisa diketahui setelah penemuan teknologi yang canggih. Ya. Namun Al-Quran telah menjelaskan keadaan dasar lautan itu sejak ribuan atau 14 abad yang lalu. Sehingga saya seringkali mengatakan, banyak para ilmuwan yang akhirnya masuk Islam. Karena dia mengatakan 14 abad yang lalu itu belum ditemukan teknologi canggih. Sehingga Muhammad nggak tahu itu. Berarti Quran itu memang bukan buatan Muhammad, tapi Al-Quran itu adalah kitab suci. Ini fenomena-fenomena alam, teman-teman sekalian. Yang terakhir, ini misalnya tentang fenomena sidik jari. Kalau di dunia ini ada 8 miliar manusia, maka berarti ada 8 miliar sidik jari. Itu menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sidik jari manusia itu tidak beda-beda, maka kalau ada orang mencuri, ada kejahatan, maka dia akan salah nangkap itu. Jadi, sidik jari dan bau badan itu beda-beda masing-masing orang. Jadi kalau ada 8 miliar manusia, maka ada 8 miliar sidik jari dan bau badan. Itu menunjukkan kemahabesaran Allah yang luar biasa. Nah, sidik jari ini ditemukan pada akhir abad ke-19. Karena mayoritas orang menganggap jika sidik jari itu adalah lengkuan-lengkuan biasa saja, tanpa makna khusus. Tapi ternyata setelah abad 19, mereka yang terlahir kembar identik saja ternyata memiliki pola sidik jari yang berbeda. Dan Al-Quran telah menjelaskan tentang kesempurnaan jari manusia ini. Ya, itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini beberapa fenomena-fenomena alam yang itu semakin memperkuat kebenaran an-nubuwah baik Al-Quran dan As-Sunnah. Tadi saya katakan secara ontologi teman-teman sekalian, secara ontologi, secara epistemologi, secara aksiologi, sebenarnya sains dan teknologi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau toh kemudian ada temuan-temuan sains dan teknologi yang itu bertentangan, maka itu yang berarti bahwa sains dan teknologi masih belum bisa menemukan kebenaran. Bukan berarti Al-Quran dan As-Sunnahnya salah. Kenapa? Karena Al-Quran, ayat-ayat qauliyah tadi berdasarkan wahyu, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita dan alam semesta ini. Baik, teman-teman sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan waktunya sudah habis Zoom-nya. Kita ketemu besok jam 1:30, okay? Jam 1:30, dan monggo besok semuanya saya berharap sudah siap makalahnya. Okay? Hari ini saya masih bersyukur bisa ada 3 orang ya, 3 kelompok. Ya, nanti Mas Gofur melengkapinya ya, dikirim ke email. Sedangkan yang Mbak Eva dan masih belum sempurna bisa melengkapinya. Dan saya berharap besok teman-teman sudah siap untuk memaparkan makalahnya. Baik teman-teman, waktunya sudah habis Zoom-nya. Sukses untuk Anda semua, mudah-mudahan jenengan semua sehat, lulus semuanya, jangan khawatir. Okay? Amin. Berkah ilmunya, manfaat. Amin. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti apa yang saya sampaikan, saya akan kirim ke grup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kirim ke grup. Ya, Pak. Ya, siap Pak. Nanti saya akan kirim ke grup, insya Allah.
Ditunggu aja, oke. Siap. Absen seperti biasa, nggih. Absennya di grup seperti biasa. Kemudian saya foto dulu. Baik, teman-teman sekalian, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.